Hadirin sidang dewan yang kami hormati, kemerdekaan bukanlah tanda untuk berhenti berjuang, melainkan tanda untuk berjuang lebih keras. Besok pagi, hari Selasa 17 Agustus 2021, kita bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Untuk itu, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Merdeka! Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebelum memasuki agenda rapat paripurna DPRD hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 88B ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dibahas oleh Komisi 2, dan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah masing-masing tentang penyelenggaraan kearsipan dan penyelenggaraan kabupaten layak anak yang dibahas oleh Komisi 4, dan setelah menyelesaikan pembahasannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, naskah akademik dan ranperda tersebut telah dikirim kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan fasilitasi sesuai tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah. Dan proses fasilitasi tersebut belum selesai, sehingga hasilnya belum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan sesuai surat dari Ketua Komisi 2 dan surat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lombok Tengah perihal pemberitahuan, maka kami sampaikan bahwa agenda rapat paripurna tentang penyampaian laporan Komisi 2 dan penyampaian laporan Komisi 4 DPRD Kabupaten Lombok Tengah belum dapat disampaikan pada rapat paripurna DPRD pada hari ini sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, dan meminta kepada Badan Musyawarah DPRD untuk dijadwalkan pada rapat paripurna selanjutnya setelah hasil fasilitasi ranperda oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sehubungan dengan permintaan Ketua Komisi 2 dan Ketua Komisi 4 sebagaimana tersebut di atas, akan menjadi perhatian pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan ketiga dan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021 yang sedang berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penyampaian laporan gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Kepada saudara juru bicara gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kami persilahkan. Laporan gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten Lombok Tengah, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten Sekda, kepala UPD, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan tenaga ahli fraksi, tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, dan rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Singkatnya, hadirin sidang dewan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat iman dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut kami menyampaikan laporan ini, melalui kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga melalui peringatan HUT kemerdekaan ini menjadi momentum untuk mengobarkan semangat perjuangan para syuhada kusuma bangsa dalam ikhtiar melawan pandemi COVID-19. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga di awal tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini wabah COVID-19 ini diangkat dari negeri ini, serta saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, dapat diberikan kekuatan dan kesembuhan dari penyakit dan yang dideritanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah telah mengajukan perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 yang didahului dengan berbagai rangkaian proses, termasuk pengajuan rancangan awal RPJMD kepada DPRD, musrembang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan saat ini memasuki tahap penetapan RPJMD. Setiap kepala daerah yang baru terpilih sebelum melaksanakan tugasnya harus menyusun dan menuangkan janji politiknya kepada masyarakat melalui dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD. RPJMD menjadi langkah pertama untuk membuktikan kesungguhan kepala daerah untuk mewujudkan janjinya. Selanjutnya, RPJMD menjadi semacam pengikat atas proses pembangunan setiap tahunnya, serta pengelolaannya melalui APBD Kabupaten Lombok Tengah selama ia memimpin. Pasal 65 ayat 1 huruf C pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan salah satu tugas kepala daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Selanjutnya dalam pasal 263 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diuraikan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah dibentuk dalam rapat paripurna dan ditugaskan pembahasan perda tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 telah melaksanakan pembahasan secara simultan bersama tim penyusun RPJMD dengan menghadirkan para akademisi, kepala organisasi perangkat daerah, serta stakeholder lainnya mulai dari tanggal 3 sampai dengan 14 Agustus tahun 2021. Adapun beberapa substansi hasil pembahasan gabungan komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Evaluasi terhadap capaian RPJMD periode sebelumnya. Gabungan komisi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pasangan Bupati Haji Suhaili Fadil Thohir dan Haji Lali Fathul Bahri yang telah secara sungguh-sungguh melaksanakan visi dan misi yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021. Walaupun selama pelaksanaan RPJMD 2016-2021 kita dihadapkan oleh tantangan yang sangat besar berupa terjadinya bencana alam, gempa bumi tahun 2018 serta bencana non alam pandemi Covid sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini. Namun patut kita syukuri bersama bahwa secara umum beberapa indikator kinerja daerah dapat terpenuhi bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari 13 indikator kunci utama, sebanyak 5 indikator di tahun 2020 memiliki tingkat capaian melampaui 100% jika dibandingkan terhadap target akhir 2021. 5 indikator tersebut adalah: 1. Indeks toleransi yang mencapai 3,72 poin, lebih tinggi 0,27 poin dibandingkan target 2021. 2. Tingkat kriminalitas yang berhasil ditekan hingga mencapai 48,36 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2020, sehingga melampaui target yang diharapkan tercapai di tahun 2021, 81,63 kasus per 100.000 penduduk. 3. Angka kemiskinan telah berkurang dengan jumlah penduduk miskin 13,44% di tahun 2020, lebih kecil dari target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 13,86%. 4. Indeks Williamson sebagai gambaran distribusi kekayaan secara spasial yang telah mencapai 0,36 poin di tahun 2020, lebih kecil dari target yang ditetapkan di tahun akhir 2021, yaitu sebesar 0,39 poin. Dan yang kelima, nilai opini pengelolaan keuangan daerah yang berhasil meraih predikat WTP berturut-turut sesuai target yang diharapkan terwujud di tahun 2021. Dalam RPJMD sebelumnya terdapat 135 butir indikator kinerja daerah IKD yang dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dalam aspek kesejahteraan terdapat 18 indikator, di mana 6 indikator telah melampaui target akhir 2021, yaitu angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, indeks Williamson, usia harapan hidup, dan persentase tradisi budaya yang dilestarikan. Dalam aspek pelayanan umum tersebut, 107 indikator dengan 48 indikator diantaranya telah melampaui target 2021. Terdapat 9 indikator dalam aspek pelayanan umum yang capaiannya masih di bawah 50%.
jika dibandingkan target 2021, yaitu angka morbiditas, spot kawasan kumuh dan rawan bencana, penanganan PMKS, lembaga sosial yang aktif, jumlah pemuda berprestasi, jumlah kunjungan ke perpustakaan, angka kunjungan wisatawan asing, angka kunjungan wisata domestik, dan target produksi kedelai. Pada aspek daya saing terdapat 10 indikator, di mana 4 indikator telah melampaui target 2021, yaitu rata-rata nilai tukar petani, skor pola pangan harapan, pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR, dan tingkat kriminalitas. 2. Penyusunan RPJMD tahun 2021-2026. A. Penyusunan naskah akademik. Dalam sistematika penyusunan naskah akademik RPJMD ini disebutkan adanya kajian teoritis dan praktik empiris sebagaimana tercantum dalam bab 2 halaman 6. Dalam kajiannya belum didukung oleh data konkret dan terukur yang bersumber dari pelaksanaan RPJMD sebelumnya berupa permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya dicarikan jalan keluar pada RPJMD tahun 2021-2026. Gabungan Komisi DPRD berharap agar peran naskah akademik sebagai acuan dalam pembentukan regulasi daerah, terutama dalam perumusan dan perda tentang RPJMD ini dapat lebih maksimal. Harus didukung dengan data empirik dan alternatif solusi yang konkret dan terukur. B. Penetapan target indikator kinerja utama. Pemerintah daerah telah menetapkan 9 indikator kinerja utama RPJMD 2021-2026, yaitu 1. Tingkat kriminalitas, 2. Persentase penanganan konflik berlatar sara, 3. IPN, 4. Indeks reformasi birokrasi, 5. Laju pertumbuhan ekonomi, 6. Angka kemiskinan, 7. Tingkat pengangguran terbuka, 8. Indeks infrastruktur wilayah, 9. Pelanggaran adat diselesaikan melalui kerama adat. Dari 9 indikator kinerja utama tersebut, gabungan komisi berpendapat bahwa penyusunan indikator kinerja utama tersebut belum dibangun pada kesadaran yang penuh pada posisi strategis Lombok Tengah yang telah ditetapkan sebagai salah satu di antara 10 destinasi prioritas nasional. Hal itu terlihat dari ketiadaan indikator yang terkait dengan pariwisata pada 9 indikator utama, tabel 8.1. Dihapuskannya indikator yang dulu digunakan pada RPJMD 2016-2021 diganti menjadi destinasi, media dan SDM pariwisata serta penetapan pertumbuhan sektor pariwisata pada tabel 8.2 sebesar 2,67%, masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah yang ditargetkan sebesar 4,79%. Padahal dengan keberadaan KEK Mandalika, potensi pertumbuhan sektor ini berpeluang meroket. Untuk itu, gabungan komisi bersama pemerintah daerah telah bersepakat untuk menjadikan pembangunan pariwisata sebagai salah satu indikator kinerja utama RPJMD 2021-2026. Terhadap indikator tingkat kriminalitas, sesuai hasil musrenbang RPJMD, indikator tersebut diganti menjadi indeks toleransi yang juga merupakan salah satu indikator yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021. C. Penetapan target penurunan angka kemiskinan. Pada bab 8, tabel 8.1, pemerintah mengajukan target pengurangan kemiskinan 0,37% poin dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari 13,44 pada tahun 2020 menjadi 13,07 pada tahun 2026. Pengurangan target ini termasuk sangat rendah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1.
pemerintah Suhaili Fathul dari kondisi awal kemiskinan pada tahun 2014 16,03% berhasil dikurangi menjadi 13,44% pada tahun 2020 atau sebesar minus 2,59%. Dengan keberhasilan Suhaili Fathul mengurangi kemiskinan 2,59% pada periode 2015-2020, maka target pengurangan kemiskinan Fathul Nursiah yang hanya menargetkan 0,37% masih sangat jauh dari capaian pemerintah sebelumnya. 2. Pada kurun waktu yang sama, NTB menurunkan kemiskinan dari 17,24% pada tahun 2014 menjadi 13,97% pada tahun 2020. Artinya, selama 6 tahun kemiskinan berkurang 3,27%. Adapun secara nasional, pemerintah pusat berhasil mengurangi kemiskinan pada 2014 dari 11,25% menjadi 9,78% pada tahun 2020 atau sebesar 1,47%. 3. Dalam RPJMN dengan baseline kemiskinan 9,41% pada 2019, pemerintah pusat menargetkan akan mengurangi kemiskinan menjadi 6-7% pada tahun 2024. Penurunan itu setara dengan 2,41 sampai 3,41%. Jika pemerintah pusat menargetkan pengurangan kemiskinan dalam 4 tahun dengan target 2,41 sampai 3,41, mengapa target Lombok Tengah sangat rendah pada kisaran 0,37%? Padahal Kabupaten Lombok Tengah pasca tahun 2020 menjadi salah satu destinasi utama dalam program nasional. Selain itu, pemerintah pusat secara terus-menerus melancarkan program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, atau program-program pengentasan kemiskinannya yang alokasi anggarannya mencapai ratusan miliar. 4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menargetkan pengurangan angka kemiskinan pada angka 0,5% per tahun. Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, gabungan komisi bersama pemerintah daerah telah sepakat untuk menaikkan target penurunan angka kemiskinan yang semula sebesar 0,37% selama 5 tahun berubah menjadi 0,4% per tahun. D. Target pendapatan asli daerah. Pada periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 6,09%. Rata-rata pertumbuhan itu termasuk menghitung pendapatan pada tahun 2020. Di mana COVID-19 sangat berpengaruh pada struktur perekonomian daerah. Realisasi pendapatan daerah sempat terkoreksi pada tahun 2018 karena ada deklasifikasi kode rekening pada lain-lain PAD yang sah ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun perolehan pajak daerah selama 4 tahun antara 2016-2020, yaitu pajak daerah tumbuh 8,34% atau rata-rata 2,08%. Pajak daerah mengalami tekanan 2 kali, yaitu semasa gempa tahun 2018, di mana realisasi pajak daerah minus 1,74%. Dan saat pandemi berlangsung pada tahun anggaran 2020, realisasi pajak daerah tertekan minus 28,53%. Namun, jika penurunan pendapatan pajak tahun 2020 diabaikan, maka pertumbuhan pajak setiap tahunnya berada pada angka 12,89%. Sedangkan dalam analisa perhitungan pajak daerah pada tabel 3.2,
Pemerintah daerah menghitung rata-rata peningkatan pajak daerah antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 14,87%. Terhadap target PAD yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026, Gabungan Komisi bersama pemerintah daerah sepakat untuk menaikkan target penerimaan PAD sebesar 5 miliar setiap tahunnya. Namun demikian, Gabungan Komisi dan pemerintah daerah bersepakat untuk melakukan kajian studi yang mendalam terhadap potensi sumber pendapatan asli daerah PAD yang selanjutnya akan menjadi rujukan dalam menentukan revisi besaran target PAD dalam RPJMD 2021-2026. Target peningkatan IPM. Secara umum, pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar 63,22 dan terus meningkat hingga mencapai 66,43 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik. Dengan memperhatikan keberhasilan pemerintahan sebelumnya dalam meningkatkan IPM sebesar 3,69 poin. Di samping itu, target peningkatan IPM Provinsi NTB dalam RPJMD sebesar 3,08 poin dan target peningkatan IPM nasional dalam RPJMN sebesar 3,6 poin. Maka, Gabungan Komisi mengusulkan rancangan RPJMD Lombok Tengah 2021-2026 merevisi target kenaikan IPM dari 0,55 poin menjadi 3,75 poin, yaitu dari nilai indeks 66,43 pada tahun 2020 menjadi 70,18 pada tahun 2026. Namun, berdasarkan kajian teknokratik dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan IPM, terutama kondisi keuangan daerah yang terdampak oleh pandemi COVID-19, Gabungan Komisi bersama pemerintah daerah menyepakati target nilai indeks pembangunan manusia IPM pada akhir RPJMD tahun 2021-2026 direvisi menjadi sebesar 68,01 atau meningkat 1,58 poin dari kondisi awal sebesar 66,43 poin. Adapun keseluruhan catatan dan rekomendasi Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 kami sampaikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, setelah melakukan berbagai tahapan pembahasan, seluruh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Gabungan Komisi telah menyampaikan pendapat akhirnya masing-masing dan secara umum menyatakan setuju terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Walaupun secara substantif Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 telah disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, mengingat masih adanya substansi yang perlu ditindaklanjuti, yaitu berupa kajian studi terhadap potensi sumber pendapatan asli daerah, Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta untuk diberikan kesempatan melakukan kajian terhadap potensi sumber pendapatan asli daerah dimaksud. Demikian laporan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dapat kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan 16 Agustus 2021,
Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid SIP, Ketua, Haji Lalu Ahmad Rumiawan SOS, Wakil Ketua, Haji Lalu Sarjana SH, Wakil Ketua, Haji Muhammad Majuki SAG, Wakil Ketua. Anggota-anggota: 1. Lalu Ramdan SAG, 2. Muhalid, 3. Lalu Muhammad Iqbal, 4. Lalu Muhammad Ahya, 5. Sarifudin SAG, 6. Haji Ahkam SIP, 7. Tarif, 8. Dr. Anda Hajjah Nurul Adha HMZMM, 9. Muslihin SH, 10. Lalu Sunting Mentas, 11. Haji Ahmad Supli SH, 12. Haji Muhammad Siddiq Maulana, 13. Haji Muhammad Bintang, 14. Haji Bagus Karya Putra, 15. MEK Harya Putra, 16. Andi Mardan, 17. Lege Warman SIP, 18. Didi Ariesta SAG SPDI, 19. Suhaimi SH, 20. Haji Iwan Sutrisno SPD, 21. Suhadikana SOS MH, Sekretaris bukan anggota. Terima kasih.